Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan mendapat rezeki yang melimpah. Di video ini Mimin akan membahas lanjutan anime Dr. Stone yang diambil dari versi manganya. Jadi bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, Mimin sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika teman-teman pengen tahu spoilernya, maka kalian sudah menonton video yang tepat. Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Senku yang berhasil selamat dari sinar pembatuan berkat kejeniusannya yang bisa menghitung jarak waktu antara kecepatan sinar pembatuan dan jatuhnya cairan pembangkit. Sampai di sini harusnya Senku sudah berbaik hati untuk mengampuni Ibara kalau dia mau menjelaskan teknologi pembatuan itu di depannya. Namun karena Ibara menolak dan memilih untuk merebut Medusa kembali, pada akhirnya Senku pun sudah tidak punya pilihan selain menyerang Ibara dengan mobil kerajaan Shine. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Ini adalah pertarungan antara kerajaan Shine dengan kerajaan Batu. Dan dalam pertarungan antara komandan ini, siapapun yang bisa menangkap Medusa maka dia akan menang. Di sini Senku berhasil mendapatkan Medusa lebih dulu setelah dia merasa yakin kalau Ibara sudah ditabrak dengan mobil. Namun ketika Senku baru saja ingin menyebutkan perintah 3 meter 3 detik untuk membatukan Ibara, tiba-tiba saja tangan Senku malah ditusuk oleh jari-jari Ibara yang tajam dan tubuhnya juga langsung ditendang ke belakang. Ibara mengatakan pria tua ini bukanlah apa-apa jika tidak waspada. Jadi dalam upaya untuk mewaspadai serangan proyektil senjata Senku, maka dia pun sengaja memakai pengaman tubuh di dalam pakaiannya. Ibara menyadari tentu saja dia tidak bisa memprediksi serangan sihir dari Senku. Tapi karena sekarang dialah yang memegang Medusa untuk pertarungan 1 lawan 1 antara mereka yang masih berdiri di puncak kehidupan, Ibara pun kemudian bertanya apa yang akan Senku katakan untuk itu. Namun berhubung di sini Senku lebih memilih untuk kabur ketimbang menjawab pertanyaan Ibara. Menurut Ibara, Senku itu tidak lebih dari seorang pecundang. Ibara berasumsi Senku pasti tahu kalau dia tidak bisa lari darinya selama Medusa ada di tangannya. Tapi berhubung Ibara sendiri juga tidak bisa melemparkan Medusa karena takut tersangkut di pohon. Dengan kewaspadaannya yang tinggi, Ibara pun akhirnya tersadar bahwa alasan Senku melarikan diri bukanlah karena takut, melainkan dia sengaja memancing Ibara ke dalam cabang pohon yang rimbun ini. Di sini kita pun dapat melihat Senku yang melemparkan botol cairan asam nitrat kepada Ibara, namun masih bisa ditepis olehnya. Bahkan meskipun Senku berhasil kabur dari Ibara dengan terus menembus hutan itu karena tidak ada lagi yang bisa dia gunakan sebagai senjata. Tentunya itu bukanlah masalah bagi Ibara yang telah menguasai seluruh topografi pulau ini. Sebenarnya ini adalah jebakan yang sengaja Ibara buat untuk Senku. Hingga ketika Senku berpikir bahwa dirinya lah yang telah memancing Ibara ke sini. Pada kenyataannya, sebenarnya Ibara lah yang telah menggiring Senku untuk lari ke area yang lebih terbuka agar dia bisa menggunakan sinar pembatuan Medusa. Senku yang saat itu tidak bisa lari lagi karena dia telah sampai di ujung jurang. Di sini dia pun mencoba mengelabui Ibara dengan sebuah telepon yang katanya bisa menembakkan laser dengan ledakan. Namun karena Ibara sendiri sudah mengawasi Senku selama ini, bagi Ibara ucapan Senku itu semata-mata hanyalah gertakan saja. Ibara sangat yakin perangkat itu tidak akan bisa melakukan hal seperti yang dikatakan oleh Senku. Karena jika itu memanglah senjata proyektil, maka Senku pasti sudah menembakkannya sejak awal. Ibara bukanlah orang bodoh yang akan mendekati seorang penyihir begitu saja. Jadi sebelum mereka akan mengakhiri pertarungan ini, terlebih dahulu Ibara pun ingin bertanya siapa nama bocah jenius yang ada di hadapannya saat ini. Yang kemudian Ibara pun langsung saja menyebutkan perintah 5 meter 5 detik untuk mematikan Medusa. Senku yang mendengarnya tentu saja dia tidak keberatan untuk memberitahu Ibara kalau namanya adalah Senku Ishigami. Namun ketika Ibara mulai melemparkan Medusa ke atas sembari mengucapkan selamat tinggal kepada Senku, tanpa diduga oleh Ibara, tiba-tiba saja dia pun malah dikejutkan dengan suara aneh yang muncul dari tebing Waverick. Dan ternyata tujuan Senku melemparkan botol cairan asam nitrat sebelumnya bukanlah untuk menjebak Ibara, melainkan Senku sengaja melemparkan cairan itu agar bisa membakikan Ryusui yang membatu di sana. Dan diam-diam dia juga berbicara dengan Ryusui melalui alat komunikasi yang diambilnya dari Mos. Jadi ketika Senku memperkenalkan namanya kepada Ibara tadi,
Ternyata itu adalah sinyal dari Senku untuk menyuruh Risui menerbangkan drone buatan kerajaan Shine yang akan merebut Medusa saat melayang di udara. Senku mengatakan pertarungan antara kita di puncak baru saja akan dimulai. Ruang 3 dimensi adalah tempat berkuasanya ilmu pengetahuan. Jadi ketika drone itu berhasil melilit tali Medusa yang masih dipegang oleh Ibara, di sini Senku pun langsung saja menyuruh Hisui untuk segera menarik drone-nya. Dan alhasil, terjadilah adegan tarik tambang di antara mereka. Untuk sesaat Hisui hampir berhasil memenangkan tarik tambang itu karena tali yang dipegang Ibara terputus. Tapi karena Ibara juga segera menggunakan kain pengikat pinggangnya untuk merebut Medusa kembali. Pada akhirnya Senku pun juga harus membantu Hisui agar mereka bisa mengalahkan kekuatan fisik Ibara, yang tentunya cukup kuat karena ia memiliki latar belakang sebagai seorang ksatria. Senku mengatakan perang tarik tambang ini bukanlah uji kekuatan tapi soal pertempuran pikiran. Namun karena di lain sisi Ibara juga menyadari hal itu, maka di saat Senku dan Hisui melepaskan pegangan mereka dari tali tersebut hingga membuat Medusa terlempar ke arah Ibara. Dengan cepat Ibara pun langsung saja melemparkan topinya untuk membalikan Medusa kepada Senku dan Hisui lagi, hingga sinar pembatuan itu juga langsung aktif. Dengan kesombongannya Ibara mengatakan apakah benar-benar percaya bahwa Patua yang waspada ini tidak pernah berlatih untuk menghindari alat ini. Aku juga tidak pernah meleset dalam mengawasi jangkauan cahayanya. Jadi sebelum kalian mati di sini biar ku beritahu sesuatu yang lucu. Mereka yang berpikir bahwa dirinya cerdas akan selalu mudah untuk dijebak. Jika melawan kelicikan dan tipu muslihatku, dari awal bocah tengik seperti kalian sudah kalah. Mendengar hal itu, Risui pun langsung saja melompat ke arah Ibara dan sengaja membatukan dirinya sendiri ke sinar pembatuan tersebut. Tapi karena Ibara masih sempat menghindari patung batu Risui yang jatuh ke arahnya, dengan sombongnya Ibara pun kemudian sekali lagi berkata, "Hahaha, rasakan itu dasar bodoh. Cahaya pembatuan itu tidak akan bisa ditaklukkan dengan kekuatan fisik saja. Ini adalah senjata yang tak terkalahkan. Selamat tinggal. Dalam pertempuran panjang kita, orang yang terakhir bertahan adalah Pak Tua ini." Namun siapa sangka, karena sebelumnya Risui sengaja melompat ke sinar pembatuan itu untuk mengaitkan headsetnya ke Medusa. Di sini Senku pun akhirnya bisa mendapat kesempatan untuk membalikan keadaan, sembari berkata, "Kau memang benar Ibara. Orang yang berpikir kalau dirinya cerdas adalah orang yang paling mudah untuk dijebak." Lalu dengan Senku memberi perintah 5 meter 1 detik melalui alat komunikasinya yang terhubung ke headset yang tersangkut di Medusa. Pada akhirnya sinar pembatuan itu kembali aktif dan berhasil membatukan Ibara. Ya, kini Senku berhasil mendapatkan alat pembatuan dan telah memenangkan pertempurannya melawan Ibara. Senku kemudian melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke tempat teman-temannya. Sesaat dia sempat merasa bahwa dia akan sendirian lagi di dunia ini dan harus memulainya lagi dari awal. Hingga sampailah ketika Senku mendapat telepon dari Ruri yang berada di desa Ishigami menanyakan apakah Senku baik-baik saja. Pada akhirnya Senku pun jadi merasa lebih baik karena sekarang dia tidak sendirian lagi. Tidak berselang lama Senku pun mulai membangkitkan Chrome karena Chrome adalah orang yang tepat untuk membantunya membangkitkan yang lain. Chrome sangat senang karena mereka benar-benar telah menang. Bahkan meskipun Senku berhasil selamat walau sempat terdesak, tentunya hasil itu juga berkat pemikiran cepat dari Chrome. Senku dan Chrome kemudian mulai membuat cairan pembangkit untuk membangkitkan yang lain sesuai urutan yang tepat. Karena jika urutan pembangkitannya salah, maka mereka pasti akan kelaparan. Jadi yang pertama mereka bangkitkan adalah Amaryllis agar dia bisa memberi persediaan makanan untuk mereka. Tapi karena urusan mengangkat persediaan itu terlalu berat dilakukan oleh Senku, maka urutan kedua yang akan mereka bangkitkan adalah Taiju yang fisiknya lebih kuat. Lalu untuk yang memasaknya tentunya adalah Francois karena dia adalah chef yang handal. Sesaat kemudian Senku dan yang lainnya mendapat telepon dari Ruri tapi sayang teleponnya terputus karena baterai ponselnya sudah hampir habis. Chrome penasaran kenapa Ruri sampai menelpon mereka padahal itu bisa menghambat mereka di sini. Bahkan meski itu cuma untuk memastikan kalau mereka di sini baik-baik saja. Menurut Chrome, Ruri bukanlah orang yang seperti itu. Karena apapun perasaannya, Ruri adalah orang yang mampu menahan rasa sakitnya selama 18 tahun demi semuanya. Mendengar hal itu, Amaryllis kemudian bertanya kepada Francois, apakah si Ruri ini adalah pacarnya Chrome atau mantan kekasihnya. Hingga ketika Francois menjawab bukan karena Ruri sebenarnya adalah mantan istri Senku. Sontak Taiju pun sangat kaget dan bertanya kepada Senku, kapan dia punya waktu untuk pacaran. Dengan entengnya Senku menjawab hubungan itu cuma bertahan 3 menit lalu mereka bercerai. Bisa dikatakan ini adalah cinta segitiga antara Chrome, Senku dan Ruri. Tapi karena ceritanya sangat panjang untuk dibahas, di sini Chrome pun kembali fokus ke pokok permasalahannya. Dia yakin Ruri pasti punya pesan penting untuk disampaikan kepada mereka. Jadi mereka harus segera menghubunginya.
Untungnya karena Francois mengatakan peralatan di Perseus harusnya bisa membuat mereka saling menelpon dua arah karena sinyalnya mungkin bisa sampai. Di sini mereka pun memutuskan untuk kembali ke kapal Perseus demi mencari alat tersebut. Akan tetapi, ternyata semua peralatan di kapal itu malah sudah dihancurkan oleh pasukan Ibara. Francois yang kompeten dalam hal ini mengatakan dia akan menyiapkan tempat kerjanya karena mereka butuh waktu beberapa minggu untuk memperbaiki peralatannya. Namun jika mereka membagikan Kaseki dan yang lain, maka mereka akan punya banyak tenaga untuk perbaikannya. Jadi tinggal siram saja cairan pembangkitnya dan mereka pun akan pulih. Terlebih lagi karena sekarang mereka sudah berhasil mendapatkan alat sinar pembantuan Medusa. Kini kapal Perseus pun juga sudah siap untuk pelayaran kemenangan mereka. Setelah itu Senku dan timnya kembali melanjutkan rencana mereka dengan membagikan semua anggota tim kerajaan Sen termasuk Kirisame yang pernah menjadi musuh mereka. Sontak Kirisame bertanya apa yang Senku inginkan darinya. Dia yakin Senku pasti punya alasan kenapa membagikannya secepat ini. Dan ternyata Senku ini ingin Kirisame memberitahukan padanya di mana patung di atas menara itu dibuang. Yang tidak lain itu adalah patung Ginro dan Kohaku. Untuk sesaat mereka sempat ragu apakah luka Ginro bisa disembuhkan atau tidak. Tapi berhubung cairan pembangkit ini juga memiliki kemampuan penyembuh jika objeknya telah menjadi batu. Pada akhirnya Ginro pun memang bisa pulih kembali, begitupun dengan Kohaku. Ginro kemudian mencoba memeluk dan ingin menempelkan wajahnya di opai montok Kohaku dengan alibi terima kasih sudah menyelamatkannya. Namun tentu saja, Kohaku menolak dan langsung memukul Ginro. Sementara ketika Kohaku dan Senku saling bertatap wajah, tanpa basa-basi Kohaku pun malah langsung memeluk Senku dengan sangat tulus, hingga membuat Ginro jadi iri kenapa Senku yang selalu mendapatkan banyak cinta. Singkat cerita, setelah semuanya saling bekerja sama untuk memperbaiki alat komunikasi yang ada di Perseus, kini mereka pun akhirnya bisa menelpon Ruri dan bertanya apa yang ingin dia sampaikan sebelumnya. Namun ketika Ruri baru saja menjawab bahwa Senku selama ini telah mengirimkan pesan yang aneh pada mereka yang ada di desa Ishigami, tiba-tiba saja mereka pun malah dikejutkan dengan sinyalnya yang terpotong oleh sinyal lainnya yang lebih kuat. Mengingat seharusnya tidak ada siapapun lagi yang bisa menghubungi mereka di luar sana, tentu saja mereka pun jadi sangat khawatir jangan-jangan yang memotong sinyal itu adalah Wyman. Dan tiba-tiba, terdengarlah suara misterius yang menyebutkan perintah 12.800.000 meter 1 detik dari gelombang radio itu. Tapi beruntung Medusa tidak aktif karenanya. Di sini mereka pun akhirnya bisa tahu di mana lokasi sumber suara misterius itu berasal. Ditambah lagi karena kedengarannya itu seperti serangan langsung, maka dapat dipastikan kalau Wyman memang berniat memusnahkan mereka. Senku mengatakan 12.800.000 meter itu adalah diameter bumi. Tapi Ukyo juga mengatakan ada masalah yang lebih besar lagi dari itu, karena suara yang mereka dengar tadi ternyata sangat mirip dengan suara Senku. Teka-teki dan misteri terus muncul dan terpecahkan seolah tidak ada habisnya. Namun karena tidak ada misteri yang tidak bisa dipecahkan oleh Senku, tentu saja dengan munculnya misteri ini telah membuat Senku jadi bersemangat. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Dr. Stone kali ini. Terima kasih buat teman-temannya sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.